Perkenalkan, nama saya Jessica Magdalena dengan NIM 233020300177. Saya dari kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Probit dan langkah-langkah pengambilan data di dalam EPIUS. Langsung saja, Probit adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data biner di mana variabel dependen hanya memiliki dua kemungkinan nilai seperti 0 atau 1, ya atau tidak, sukses atau gagal. Model ini mengasumsikan bahwa variabel dependen berasal dari variabel latin yang terdistribusi normal. Dengan kata lain, meskipun hasilnya bersifat biner, model ini menggunakan distribusi normal untuk menghitung probabilitas suatu kejadian. Fungsi utama model Probit adalah untuk mengestimasi probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia, pendapatan, pendidikan, dan lainnya. Fungsi distribusi kumulatif normal digunakan untuk menghubungkan faktor-faktor ini dengan probabilitas kejadian. Contohnya, jika kita ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan seseorang akan membeli produk, berdasarkan faktor-faktor seperti usia atau pendapatan, kita bisa menggunakan model Probit untuk menghitung probabilitas tersebut. Perbedaan antara model Probit dan Logit. Model Probit sering dibandingkan dengan model Logit yang juga digunakan untuk analisis data biner. Keduanya serupa dalam hal tujuan, yaitu memodelkan probabilitas kejadian biner, tetapi ada perbedaan utama dalam fungsi yang digunakan. Yang pertama, model Logit menggunakan fungsi logistik atau sigmoid, sedangkan model Probit menggunakan fungsi distribusi kumulatif normal. Yang kedua, secara praktis, perbedaan antara keduanya sering tidak terlalu besar, namun model Probit lebih cocok digunakan ketika data memiliki distribusi yang lebih mendekati distribusi normal. Misalnya, kita ingin memprediksi kemungkinan data mahasiswa atau mahasiswi ekonomi pembangunan angkatan 2022 berdasarkan beberapa faktor seperti pendapatan per bulan, kos atau tinggal bersama orang tua. Dalam hal ini, variabel dependen atau Y adalah gender, satu perempuan, nol laki-laki. Variabel dependen X meliputi X1 pendapatan per bulan, X2 kos atau tinggal bersama orang tua. Model Probit akan menghitung probabilitas data mahasiswa atau mahasiswi berdasarkan faktor-faktor tersebut. Nah, berikut saya akan memberikan bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan data atau pembuatan data Probit dalam EPIUS. Langsung saja kita masuk ke aplikasi EPIUS-nya. Kita klik file, import, import from file. Kita pilih data kita. Oke, kita klik open. Setelah itu kita klik finish. No. Kita pencet kontrol, kita blok Y, blok X1, X2, klik kanan, open, pilih equation. Untuk C-nya kita pindah ke depan X1. Oke, kalau udah kita pilih binary. Sini sudah Probit. Oke. Dan ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat di mana nilai probabilitas sebesar 0,7779 ini. Yang artinya lebih besar dari 0,05.
yang berarti variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk nilai S square ini sebesar 0,01631, artinya variabel X berpengaruh sebesar 1,6% terhadap variabel Y yang di mana 98,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk uji H1-nya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai probabilitas X1 sebesar 0,54, yaitu yang ini. Dan untuk uji H2-nya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai probabilitas X2 sebesar 0,77, yang ini. Nah, untuk nilai koefisien X1 sebesar 1,55, yang ini. Artinya ketika X1 naik, satu satuan maka akan berpengaruh ke variabel Y sebesar 1,55 E. Atau yang E. Untuk nilai koefisien X2 sebesar 0,21945. Artinya ketika X1 naik, satu satuan maka akan berpengaruh ke variabel Y sebesar min 0,219454. Nah, kalau sudah ini, sudah kita ketahui semuanya, kita masuk ke uji Posner. Kita untuk mengetahui uji Posner, kita klik View Goodness of Fit. Oke. Dan ini dia uji Posner. Untuk uji Hosmer sendiri, di mana nilai HL dengan probabilitas CHI S square adalah 0,7396 yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti model ini mampu menjelaskan observasi yang dilakukan. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan ke uji Wolf. Kita klik view seperti tadi. Setelah itu kita cari koefisien diagnostik. Nah, kita pencet ini. Nah, ada work coefficient. Kita pilih. Di sini kita masukkan rumusnya di mana C spasi dalam kurung 3. Ya, nah, kenapa 3? Karena data yang kami punya ada 3, di mana yaitu Y, gender, X1 pendapatan, X2 tinggal di kos atau di rumah. Nah, setelah itu kita spasi sama dengan spasi lagi 0. Itu oke. Dan dapat hasil dari uji work. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.